Hai anak-anak. Ya, balik lagi ya sama Miss. Ini Miss bikin tutorial untuk kalian belajar di rumah mengenai em, Apple Games, oke? Untuk teorinya Miss sudah berikan melalui PDF, tapi tutorialnya baru ini dulu. Nanti kalian bisa belajar di rumah masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, kita hapus dulu kucingnya, sprite one. Kemudian kalian tambahkan dengan apple. Kemudian juga kalian tambahkan dengan bowl-nya. Oke, kemudian bowl-nya kalian tambahkan, kalian taruh bowl-nya di bawah, apelnya kalian taruh di atas. Ukuran apelnya, size-nya kalian bikin 50. Untuk bowl-nya, size-nya biarkan dia 100. Oke, kita ke apel dulu ya. Kita bikin untuk apelnya dulu untuk berjalan. Bagaimana supaya apel itu turunnya ke bawah. Oke, di sini kalian bisa lihat apel itu kalau turun pasti berasal dari atas kemudian ke bawah. Nah, kita posisikan dulu apelnya itu ada di atas. Oke, ada di atas itu berarti di Y-nya. Nah, Y-nya ini kita bikin setting dia 180. Oke, kita lihat. Kalau dia Y-nya 180 berarti apelnya adanya posisi di sini. Tapi kita maunya X-nya ini random. X-nya random bisa di kiri atau di kanan. X itu menandakan kalau si apple atau si objek bisa ditaruh di kiri atau ditaruh di kanan. Oke? Kemudian kita masukkan dulu codingnya. Pertama-tama kita masukkan dulu when green flag. Klik. Oke, when green flag. Klik. Nah, dari sini kita mau taruh apple-nya ada di atas. Kalau taruh apple-nya ada di atas, berarti kita pakai awalnya kita pakai go to. Oke, kalian bisa lihat Y-nya itu nilainya 180. Kemudian X-nya kita mau bikin random, jadi si apel itu bisa posisinya bisa di kiri atau bisa di kanan. Maka X-nya ini kita tambahkan dengan operator. Di operator ada pick random. Kita taruh di bagian X-nya. Oke, ini dia. Pick randomnya berapa, Miss? Pick randomnya ada di angka minus 240. It means kalau minus 240 berarti paling kiri gitu ya. Tuh sampai 240. 240 itu artinya paling kanan. So, kalau misalkan aku klik green flag-nya, si apelnya ini bisa pindah ke kiri atau ke kanan. Ya, dia bisa posisinya di kiri atau di kanan. Kemudian setelah itu gimana caranya supaya apelnya turun ke bawah? Kemarin kita sudah belajar di kelas, maka kita tambahkan dengan kontrol, kita tambahkan forever. Oke, forever buat apa? Supaya apelnya akan jalan terus, maka kita pakai forever loops. Kemudian kita untuk dia si apelnya turun ke bawah, maka kita pakai change Y. Change Y itu artinya dia bisa bergerak ke bawah atau bisa bergerak ke atas. Nah, tergantung dari angkanya. Kalau angkanya dia 10, artinya dia akan bergerak ke atas. Tapi kita maunya kan dia bergeraknya ke bawah kan? Maka dia harus angkanya minus. Minus berapa? Aku mau bikin minusnya 5 supaya dia bergeraknya tidak terlalu cepat. Jadi kalau misalkan aku klik green flag-nya, maka si apelnya itu akan turun ke bawah dengan tidak terlalu cepat. Kalau misalkan aku bikin minus 10 di change Y-nya, change Y-nya, nanti si apel akan bergeraknya cepat sekali. Bukan cepat sekali ya, tapi ya lebih cepat dibanding minus 5. Nah, seperti itu. Jadi, Miss mau buatnya
minus 5 aja. Tapi terserah nanti kalau kalian mau bikin minus 10 atau minus 7, yang penting ada tanda minusnya. Kemudian di sini kita lihat apelnya itu tidak balik lagi ke atas, tapi kita maunya si apel itu balik lagi ke atas. Gimana caranya? Di sini ada kontrol, kita pakai if. Bisa ya, kalian sudah pernah praktek di kelas. If-nya pakai apa, Miss? If-nya pakai operator. If-nya pakai operator, kemudian kita pilih ini. Pilih yang tengah ini. Kemarin kita udah bahas ya. Kenapa kita pilih ini? Karena supaya apelnya nanti balik lagi ke atas. Jika apelnya ada di atas berarti codingnya itu, kalau apelnya ada di atas berarti codingnya itu Y-nya kan kalau di atas naik ya. Berarti ini kan kamu lihat di sini, Y-nya minus 180. Berarti kita bikin aja kalau apelnya ada di bawah, Kalau apelnya ada di bawah, maka dia minus 170. Kalau aku bikin Y-nya minus 170, maka si apelnya itu dia akan berada di sini. Oke, tadi kita lihat tuh ya. Kalau misalkan aku bikin minus 170, maka si apelnya akan berada di ada di bawah. Nah, if itu kita tambahkan lagi dengan di motion. Di sini ada y positions. Nah, kalau kalian bisa baca, if y positions less than minus 170, then kalau posisi y-nya ada lebih kecil dibanding minus 170, maka ini artinya kalau apelnya ada di bawah. Ini artinya kalau apelnya ada di bawah, maka dia akan balik lagi ke atas. Gimana caranya? Kita pisahin dulu forever dengan ininya, dengan go to-nya. Kemudian kita klik kanan, di situ ada duplicate. Nah, kita duplikat aja. Kita taruh di sini. Nah, artinya kalau si apelnya ada di bawah, maka dia akan balik lagi ke atas. Tuh, kamu bisa lihat kan? Kalau Miss taruh go to pick random lagi di sini di if-nya, maka ketika si apel ada di bawah, dia otomatis dia akan ke atas kembali. Karena kita sudah setting dari awal kalau si apelnya berada di atas. Codingnya pakai go to. Terus, nah ini kita kan belum bikin coding buat si bowl. Kemudian kamu bikin dulu codingnya buat bowl. Kemudian kalau kita bikin asumsi bahwa si apelnya itu kalau menyentuh bowl itu dia akan balik lagi ke atas. Si apel kalau menyentuh bowl akan balik lagi ke atas. Bagaimana? Pakai if lagi nak. If. Ada dua berarti if-nya. If yang y position sama if yang ini. Ini adalah if touching. Nah, di sini ada sensing. Di sensing ada touching moist pointer. Moist pointernya kalian ganti dengan if touching bowl. Kalau dia tersentuh dengan bowl, maka dia balik lagi ke atas. Go to X pick random. Kita duplicate saja. Maka ini dia. Jadi kalau dia tersentuh dengan bowl-nya, dia akan balik lagi ke atas. Oke, paham ya? Nah, habis itu kita baru bikin coding bowl-nya. Coding bowl-nya ini tinggal kita gerakin ke atas. Kita gerakin ke kanan dan ke kiri. Caranya, when green flag klik, ketika green flag-nya diklik, maka kamu bisa menggerakkan si bowl-nya pakai pakai tombol ke kiri dan ke kanan.
kita pasang dulu forever. Kemudian di dalam forever ada if-nya. If-nya itu kita pasang 2. Karena untuk ke kiri dan ke kanan. Pertama, if yang di atas kita pakai yang key space press 1, key space press 2. Jadi dua-duanya kita masukin key space press. Space yang pertama kita rubah jadi right arrow. Space yang kedua kita rubah jadi left arrow. Jika right arrow-nya dipencet atau ditekan, maka yang terjadi adalah ball-nya akan bergerak ke kanan. Gimana Miss? Bergerak ke kanan tuh pakai apa? Pakai motion. Ada di sini change X. Dan change X juga untuk ke kiri. Tapi bedanya change X yang untuk ke kiri adalah pakai minus 10. Nah, beda ya. Change X ke kanan itu pakai 10, change X yang ke kiri itu adalah pakai yang minus 10. Maka kalau Miss klik yang ke kiri, dia akan bergerak ke kiri, ke kanan dia akan bergerak ke kanan. Oke? Nah, kemudian sampai situ kalian sudah bisa dapat nilai. Kemudian tapi kalau kalian mau menambahkan skor, nah ada tambahan nilai lagi. Kalau kalian mau menambahkan skor itu kalian harus bikin dulu, tapi ini bersifat tidak wajib. Kalau misalkan kalian bisa akan dapat tambahan nilai, tapi kalau misalkan sudah tidak, sudah Miss aku sudah selesai, ya sudah nggak apa-apa. Nah ini aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau Miss coba untuk ngajarin kalian pakai yang skor ya. Kita klik variabel, kemudian di sini ada make a variable. Make a variable-nya diklik, kemudian kita klik skor. Oke. Nah, di sini nanti ada muncul tuh skor 0. Kemudian set my variable-nya kita ganti dulu mama skor. Change my variable-nya kita ganti lagi dengan skor. Jadi kita settingnya di coding apple. Jadi set score to 0 kita taruh di atas. Kemudian change score by 1-nya kita taruh di if touching ball. Dah, sampai sini deh selesai deh. Kalau udah tinggal deh dimainkan sudah bisa. Oh iya, tambahan kalau misalkan kalian mau pakai background silakan. Kalau nggak pakai background juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Bye.